Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Mandala Elektro. Kali ini saya akan berbagi cara membuat setrum ikan PDC dari awal hingga menjadi seperti ini ya. Ini lengkap sudah dengan flip-flopnya, lengkap dengan PWM-nya, serta IRF atau MOSFET-nya, dan keluarnya sudah ultrasonik ya. Namun sebelum saya berbagi cara membuat setrum ikan PDC ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya supaya kita bisa bertemu di video-video yang lainnya bersama Mandala Elektro. Sebelumnya saya pernah memberikan skema ya, skema ini untuk PWM-nya. Untuk PWM-nya seperti ini skemanya ya, memakai IC KA3525. Kemudian yang ini skema untuk flip-flopnya ya, yang masuk memakai kontrol PC817. Kemudian saya kasih tahu juga transistor MOSFET yang kita pakai ya. Yang kita pakai adalah transistor MOSFET IRFZ44. Kemudian trafo yang kita pakai adalah trafo bekas inverter 500 watt. Kemudian kokernya juga, koker ini kita pakai dari trafo inverter bekas yang 500 watt, namun lilitannya kita lilit ulang ya, sebanyak 70 lilitan. Untuk mengetahui apinya bagaimana keluarnya, ini saya punya bolam ya. Bolam ini speknya 100 watt ya. Ini 100 watt. Untuk 2 fet ngetes ke bolam 100 watt sudah lumayan ya. Sudah lumayan. Untuk 2 fet mungil ini ya, sangat mungil. Ini saya kasih papan di bawahnya untuk landasan, nanti kita tes ke ikan nila ya. Ini ada 2 ekor masih yang segar ikannya, saya pilihkan. Kita tes apinya, flip-flopnya apakah berfungsi ya. Nah seperti ini rangkaiannya yang sudah jadi ya, berdasarkan PWM dan flip-flop rangkaian yang telah saya berikan untuk merangkai setrum ikan PDC 2 fet atau PDC sederhana ya. Namun juga bisa dikembangkan ke 4 fet atau 6 fet. Bisa memilih trafo yang agak besar dengan lilitan yang juga besar ya. Dan MOSFET bisa ditambah menjadi dari 2 ke 4 dan 6 MOSFET ya. Nah ini flip-flopnya. Untuk teman-teman penggemar setrum ikan PDC ini sudah paham ya. Untuk flip-flop ini artinya dia mengatur kecepatan frekuensi arus yang keluar. Nah kemudian ini setelan potensio 500K nya ya, untuk besaran arus yang keluar. Jadi ini untuk besaran dan ini untuk jaraknya ya. Nah ini bolam 100 watt, hampir lebih kuat ya, lebih ini ya, lebih terang dari VLN ya. Ini saya ambilkan dulu colokan lampu yang dari PLN. Nah ini ya saya dekatkan, ini lampu dari PLN. Saya coba colokkan ke yang PLN ya. Bolamnya terlihat hanya merah ya, merah, tidak terlalu. Nah seperti ini ya. Sementara untuk api yang dikeluarkan dari setrum ikan PDC ini hasilnya lebih terang ya. Dan saya pernah mencoba ke bolam yang 5 watt, hasilnya 2 biji ini semua putus ya. Ini yang 5 watt putus pernya. Udah terbantai pernya. Ini juga elemen pernya udah terbantai ya. Jadi tidak bisa dipakai gara-gara setrum ikan PDC ini terlalu kuat ya, hampir melebihi dari tegangan PLN yang keluar. Sekali lagi saya simulasikan. Nah ini untuk besar kecilnya arus yang keluar ya. Nah, seperti itu. Ini untuk jaraknya ya. Nah, kita putar. Untuk jarak arus yang keluar ya di setrum ikan PDC ini. Sementara
saya kasih tahu dulu ya posisi-posisinya kalau teman-teman pengen merangkai dari susunan dari awal ya. Susunan dari awalnya dia dari rangkaian PWM ini kabelnya min plusnya masuk ke min plus aki ya. Ini plus dan ini min masuk langsung ke aki ya, yang dari rangkaian PWM IC kita. Kemudian outputnya yang dua langsung masuk ke MOSFET ya, ke kaki MOSFET seperti itu. Nah ini kemudian yang kaki tengah MOSFET langsung masuk ke minus ya. Nah ini masuk ke minus. Kemudian kaki yang yang ujung ini yang minus ya, yang ujung yang minus. Nah yang ujung ini yang minus, yang tengah ini tepat masuk ke lilitan trafo ya, lilitan trafo yang city. Nah seperti ini, yang ferit ini yang dari inverter 500 watt. Kemudian kaki tengahnya, nah itu posisi kaki tengahnya masuk ke plus ya, seperti itu. Ini kalau yang untuk PWM nya. Kemudian kalau yang untuk bagian outputnya, untuk yang outputnya ya, agak terjeda sedikit. Yang outputnya ini yang dari bagian PWM ya, atau lilitan primernya. Kemudian yang sekundernya dia hanya punya 2 jalur ya, seperti ini, punya 2 jalur. Yang ini langsung ke kaki elko ya, bagian tengah. Nah, kemudian yang ini masuk ke bagian minusnya ya, minus dioda. Kemudian yang satunya masuk ke bagian plus dioda ya, seperti ini. Lalu keluarnya CT juga ya, ini kaki tengah, kemudian ini plus, dan yang ini kaki minnya ya, seperti itu. Nah, posisi yang seperti ini nanti diikutin di bagian seperti ini ya. Ini kaki plusnya, ini minusnya, kemudian yang ini kaki tengahnya ya. Langsung resistor menuju resistor 330 kilo ya, menuju ke kaki potensio 500 kilo. Kemudian diumpankan kembali menggunakan ini resistor 560 kilo ke kaki bagian tengah sini ya, kaki tengah sini. Nah seperti ini 560 kilo. Kemudian yang dari kaki plusnya ini seperti ini ya, masuknya 330 kilo ya, masuk ke kaki ini potensionya ya. Kemudian yang bagian outputnya seperti yang modul yang sudah jadi ini, yang sudah kita buat ini. Bagian outputnya dia masuk langsung ke SCR ya, ke DB3, kemudian ke kaki SCR ya. Ini SCR kakinya ada 3. Nah DB3, kemudian kaki yang di sebelahnya lagi masuk kembali ke min ya, dari sini masuk pakai kapasitor 104 ke min ya, ke min sini. Nah seperti itu. Terus kaki tengah SCR ini sebagai outputnya ya, kaki tengah ini, kaki tengah SCR masuk ke lilitan ultrasonik ya, yang 70 lilitan itu. Nah, 70 lilitan. Kemudian yang dari
Minusnya juga, ini minus ya, minus dari elko. Ini ketemunya di kapasitor 475 ya, yang warna ini ya, yang warna merah marun ya, seperti itu. Lalu outputnya nanti diambil dari kaki SCR yang di bagian tengah ya, yang di bagian tengah sini. Nah, kaki SCR yang di sebelahnya ini dia kembali ke bagian minus ya, ke bagian minus di sini. Nah, di sini seperti ini, kembali ke bagian minus. Mudah ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Outputnya jadi ke stick ini ya, plus ini satu stick. Nah, ini stick jaringnya. Kemudian satunya diambil dari kaki SCR yang di sini ya. Nah, ini satunya ya, sticknya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, posisi pengambilan flip-flop di sini ya, di kaki kapasitor 100 nano ya, atau kode 104 di posisi ini ya. Nah, ini posisinya, sorry. Nah, ini posisinya ya, 2A 104 yang di sini. Nah, ini pas, ini kabel flip-flop ya, untuk flip-flopnya. Nanti supply flip-flopnya juga ngambil ke bagian supply DC aki ya, min sama plusnya. Semoga bisa dipahami. Lebih kurang seperti itu ya, lebih kurangnya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pengetesan kembali setrum ikan PDC ini yang sudah jadi, bahwa betul-betul berfungsi ya untuk rangkaian setrum ikan PDC 2 fet setrum ikan sederhana ya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk kecepatan frekuensi arusnya ya. Kemudian yang ini untuk besar kecil arus yang dihasilkan oleh PDC kita. Kemudian kita lanjut ke pengetesan ke ikan ya, ke ikan nila. Saya sudah siapkan ini stick tembaga ya, stick tembaga 2 yang kita pasang ke posisi ini. Ikannya pada segar semua ya, ikan nila. Ini biasanya kalau kena ikan nila nggak usah kena stick ya, kena setrum pakai setrum ikan PDC ini dia langsung kolaps ya, langsung mati. Jadi ini finishing di bagian terakhir. Nah, seperti ini. Nanti saya agak jauhkan biar nampak nanti ya, biar nampak ikannya, nampak strum ikan PDC nya nampak ya. Nah, seperti ini kita tes dulu ya apinya yang keluar. Ini saya kasih papan agar aman. Kita tes dulu api yang keluar di ujung kabel ini ya. Nah, seperti itu ya. Ada ya api keluar. Kemudian kita pasangkan ke kabel stick kita seperti ini. Nah, ini kabelnya sudah pada dipasang. Itu posisi akinya, tinggal saya colokkan yang positifnya, dan itu posisi ikannya. Siap ya, berbarengan ini akinya saya colokkan, sekalian lihat ikannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. 1 2 3. Nah, itu ya. Nah, itu udah collab ya. Udah collab ikannya. Selesai, tinggal digoreng ya. Tidak bisa lagi di setrum ulang karena udah tidak mampu lagi menahan setrum ikan PDC kita. Setrum ikan PDC sederhana 2 fet buatan sendiri yang sudah saya simulasikan cara pembuatannya, sekaligus kita tes ke ikan nila ya, 2 ekor. Alhamdulillah sudah selesai, dan semoga video
tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang punya minat ataupun hobi di bidang setrum ikan, lebih-lebih ke setrum ikan PDC ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, strumnya masih fungsi ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lebih kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.